Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai pahlawan kita, pahlawan nasional yang berada di wilayah Mangkunegaran, ya, di Surakarta, yaitu yang bernama Raden Mas Said, ya, atau Mangkunegara yang pertama, ya. Raden Mas Said ini dikenal sebagai ahli strategi dalam berperang, ya, yaitu berperang melawan penjajah, yaitu Belanda, yang pertama-tama datang kurang lebih tahun 600-an, ya. Kemudian Belanda datang itu tahun 600-an, berkedok sebagai pedagang, ya, yaitu mengadakan organisasi kumpulan perdagangan Belanda atau Eropa yang berada di Nusantara, yaitu di Jawa, ya, yang didirikan di kota Semarang, ya, tahun 600-an itu. VOC namanya, ya, itu kumpulan dagang Belanda yang ada di Indonesia, dan ternyata dia ini menyulitkan oleh pedagang-pedagang pribumi Nusantara, orang-orang kerajaan ini, karena VOC ini membuat monopoli perdagangan di wilayah kerajaan Nusantara ini. Lah, Pangeran Mas Said ini adalah tercetus hatinya. Dia membuat pasukan yang dia pimpin, ya. Dengan waktu itu Raden Mas Said sudah mempunyai senjata-senjata yang modern, yang seimbang dengan Belanda, ya. Karena Raden Mas Said dengan cara teknik-teknik tertentu dia bisa mengumpulkan senjata-senjata yang modern saat itu, ya, modernnya saat itu, dan senjata-senjata dari pribumi, ya, dari kerajaan-kerajaan di Jawa atau Nusantara ini, ya, menyerang VOC. Dan dikenal Raden Mas Said ini ahli berperang, ditakuti oleh Belanda, ya, ditakuti oleh Belanda, ya, karena Raden Mas Said dengan pasukannya tidak pernah bisa dikalahkan, ya. Dalam tercatat peperangan dengan VOC, ya, penjajah Belanda ini 250 kali berperang, tidak pernah kalah, ya. Dan dijuluki oleh pemimpin VOC yang dari Semarang ini, Nicholas, ya, dijuluki sebagai Pangeran Sambernyawa. Karena apa? Karena dalam pimpinan Mangkunegara I Raden Mas Said dijuluki Sambernyawa ini, setiap kali berperang pasukan Belanda, ya, VOC yang dulunya berkedok berdagang, lama-kelamaan VOC ini memakai senjata untuk monopoli, ya, bisa menyerang kekuatan-kekuatan usaha ekonomi kerajaan di Jawa Nusantara ini, dia lawan. Nah, kemudian Raden Mas Said membuat pasukan di mana dia sebagai komandannya, Raden Mas Said ini, yang dijuluki oleh
pemimpin VOC di Semarang ini adalah Raden Mas Said sebagai Pangeran Sambernyawa. Karena setiap Mangkunegara I atau Raden Mas Said itu menyerang, pasti pasukan VOC atau tentara Belanda ini gulung tikar, kalah, dan sampai nyawa pasukannya bisa dihabisin oleh Pangeran Sambernyawa ini, ya, atau Raden Mas Said. Yang kedudukannya Raden Mas Said ini di Surakarta yang mempunyai kerajaan yaitu Mangkunegaran, yang sampai saat ini masih ada, ya. Mangkunegaran itu, ya, sejak Indonesia merdeka tidak berpolitik, ya. Sampai sekarang kerajaan itu hanya menguri-uri benda-benda peninggalan kerajaan zaman dulu, ya, sebelum Raden Mas Said, ya, sampai sekarang itu diuri-uri legenda budaya di Mangkunegaran ini, ya, yang barusan beberapa bulan yang lalu, ya, itu dipakai untuk pernikahan putranya Presiden Jokowi, ya, di Mangkunegaran tersebut, ya. Dan Raden Mas Said ini oleh negara Indonesia diberi gelar pahlawan nasional Indonesia, ya, gelar pahlawan nasional Indonesia. Ya, sepantasnya lah seorang komandan 250 kali berperang dengan pasukan Belanda, pasukannya VOC ini tidak pernah kalah, selalu menang dan menang, ya, itu. Selanjutnya Raden Mas Said ini dalam hidupnya, ya, dalam hidupnya, ya, lahir 7 April 1725, ya, kemudian meninggal 28 Desember 1795, ya, kurang lebih 70 tahun hidup meninggal, ya. Selanjutnya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini menurut pengamatan saya, ya, menurut pengamatan saya, setelah Raden Mas Said meninggal ini dikubur, ya, dikubur di Astana Mangadeg, ya, Astana Mangadeg itu Karanganyar Ketimun sebelah kanan, yaitu di Kecamatan Matesih, ya, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di mana Mangadeg ini sebuah gunung, ya, di bawah Gunung Lawu, jadi anak Gunung Lawu yang tingginya mungkin kedua dari Gunung Lawu. Yang dikubur di situ adalah orang-orang yang mempunyai jabatan saat itu, yang punya nama dan kekuatan, ya. Contohnya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dikubur di Mangadeg itu. Wonon ceritanya di Gunung Mangadeg ini, di atas kuburan Raden Mas Said, setiap binatang terbang di atas kuburan Raden Mas Said, konon dulu ceritanya berjatuhan, nggak bisa lewat di atas persis kuburan Raden Mas Said. Setiap lewat di situ
jatuh, ya, mati, ya. Jadi bisa identik juga dengan sebutan Pangeran Sambernyawa, ya. Saya sendiri, ya, Pak Sandi atau yang Sandi pernah ke Mangadek, ke kuburan Raden Mas Said. Jalannya bertangga trap tinggi sekali tempatnya, harus sabar, pelan-pelan nanti sampai pada pekuburan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Di situ dalam kuburannya sangat rapi sekali, ada kerai putih, ya. Kalau di sana harus pakaiannya harus bersih, ya. Ya, kalau mau ke sebelah kuburan harus berjalan pelan-pelan. Kalau kita ya tahu diri sebagai rakyat, meskipun sudah meninggal, kita berjalan jongkok, ya. Saya pernah berkunjung ke atau ziarah ke makam Raden Mas Said, dan yang berkunjung di situ banyak sekali. Saya amati bahwa yang berkunjung ke dan berziarah ke kuburan Raden Mas Said itu kebanyakan saya lihat banyak perwira juga, ya. Karena Raden Mas Said waktu itu adalah komandan, ya, selevel jenderal bintang 4, ya, menurut saya, ya, dan mempunyai kekuatan yang supra sebagai komandan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Contohnya Raden Mas Said ini, ya, yang perang 250 kali tidak pernah kalah, ya. Itu kemungkinan besar para perwira-perwira Indonesia ziarah ke makam Raden Mas Said, selain mendoakan Raden Mas Said untuk lancar ke surga, juga diberi kelanjutan perjuangan beliau untuk Indonesia sejahtera lahir dan batin, ya. Jangan sampai kalah dengan perdagangan-perdagangan seperti VOC di wilayah Nusantara atau di Indonesia ini. Indonesia bisa membuat organisasi perdagangan sejenis VOC. Indonesia harus bisa. Indonesia harus maju, ya. Indonesia harus maju. Ekonominya, kekuatannya, ya, menurut saya. Jadi di pekuburan ini juga selain itu mendoakan juga kemungkinan oleh Raden Mas Said meminta kepada Tuhan untuk diberi kekuatan juga, ya, oleh Allah diberi kekuatan juga seperti Raden Mas Said, pegang tongkat komando. Kalau zaman tahun 700-an komando kan pakai keris, ya, keris, tapi tidak sembarang keris atau tidak sembarang pedang, tapi membikinnya ini dengan bertapa, ya, dengan puasa dan sebagainya, biar ada kekuatan. Jadi lelaku Jawa di Pulau Jawa atau Nusantara ini ada lelaku untuk meminta kekuatan, ya. Dan konon ceritanya Raden Mas Said ini senang berpuasa, bertapa, ya, untuk waktu-waktu tertentu, untuk mengasah kekuatan lahir dan batin, ya. Lahir dan batin diasah biar kekuatan antara lahir dan batin merupakan kekuatan yang luar biasa, lawan produksi dunia lain,
tanpa memakai seperti itu kalis semua, ya. Itu menurut saya. Selanjutnya di Gunung Mangadek itu, selain yang saya tahu ini Raden Mas Said, yang saya sendiri pernah berziarah ke makam beliau, juga ada di Gunung agak di bawah ya di Mangadek itu keluarga Presiden Soeharto, ya. Keluarga Presiden Soeharto dikubur di situ juga di Gunung Mangadek, ya. Satu gunung, ya, di berdampingan dengan Mangadek, Gunung Lawu, ya, agak turun dikit Gunung Mangadek, kemudian agak sejajar, agak turun sedikit itu keluarga Presiden Soeharto. Jadi tidak berani keluarga Presiden Soeharto mau dikubur melebihi Raden Mas Said. Wah, takut ini bisa kualat. Jadi tetap di bawah Raden Mas Said. Memang keluarga dari Ibu Tin itu juga dari Mangkunegaran gitu. Jadi juga hormat kepada rajanya yang pertama yaitu Raden Mas Said. Selanjutnya, siapa ayah dari Raden Mas Said? Raden Mas Saidnya ayahnya adalah Mangkunegara Kartosuro, ya, yang punya istri Raden Ayu Wulan, ya. Yang kerajaannya di Solo adalah di Istana Mangkunegaran tersebut, ya. Triwindu masuk, ya, ke utara sedikit ini kerajaan Mangkunegaran yang sekarang ini bisa dipakai untuk perhelatan pernikahan yang pernah adalah putra Presiden Jokowi, ya, yang perhelatan pernikahannya menarik perhatian masyarakat dunia bahwa kerajaan di Surakarta luar biasa gitu. Saya kira apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat atau dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Kita renungkan bahwa Raden Mas Said sebagai pahlawan nasional betul-betul berjuang untuk kemerdekaan, ya, kerajaan yang dijajah rakyatnya, ya, pribumi Nusantara yang dijajah saat itu karena Indonesia belum merdeka. Ini betul-betul kita harus salut dan kita hormati pejuang nasional itu. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Sampai jumpa pada konten yang akan datang dalam Sandi Sularso Low Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.